Sahabat Samas yang dikasihi Tuhan, Shalom. Samas hari ini masih berbicara seputar tentang menghidupi firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan saat ini untuk menggumulkan firman-Mu. Mampukan kami bukan hanya memahami maksud firman-Mu, tetapi kuatkan kami menghidupi firman itu dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, amin. Sahabat Samas yang dikasihi Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini, Mazmur 119 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai murid Yesus, menghidupi firman Tuhan merupakan sebuah panggilan untuk menjadikan firman itu bukan sekedar didengar atau dibaca, tetapi menjadikan firman itu sebagai pedoman hidup yang nyata. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita yang menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan. Menghidupi firman Tuhan berarti menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman dalam setiap aspek kehidupan kita. Mempraktikkannya secara nyata dalam sikap, tindakan dan keputusan sehari-hari. Sahabat Samas yang dikasihi Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa harus menghidupi firman Tuhan? Firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Firman itu memberi hidup. Manusia hidup tidak hanya dengan roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Menghidupi firman Tuhan adalah menuruti perintah Tuhan. Ini berarti merupakan bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Menghidupi firman Tuhan akan membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah alat yang digunakan Roh Kudus untuk mengubah hati dan pikiran kita agar semakin serupa dengan Kristus, seperti di dalam Roma 12 ayat 2. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, karakter kita dipulihkan dan hidup kita menjadi cerminan kasih dan kebenaran Allah. Menghidupi firman Tuhan merupakan panggilan hidup orang beriman. Namun, banyak tantangan. Antara lain, yang pertama, godaan duniawi. Dunia menawarkan hal-hal yang tampaknya menarik, enak, bagus, tetapi justru bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, tekanan dari lingkungan. Lingkungan yang kadang memandang aneh. Kita diolok bahkan ditolak ketika kita memilih hidup di dalam kebenaran firman. Tantangan yang ketiga, kelemahan pada diri sendiri. Ketidaksabaran, kesombongan, amarah, dan kecenderungan kita berbuat dosa sering membuat kita gagal untuk menghidupi firman Tuhan. Kurangnya pemahaman tentang firman itu sendiri dapat menjadi hambatan tersendiri di dalam menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita. Menumbuhkan kebiasaan, menciptakan lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya pemahaman terhadap firman Tuhan
menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Sahabat Samas yang dikasih Tuhan, belajar dari Daud. Raja Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Meski tidak sempurna, hidup Daud memberikan teladan luar biasa dalam bagaimana menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah tantangan dan kelemahan manusia. Yang pertama, Daud mengutamakan hubungan dengan Tuhan, memuji Tuhan dan merenungkan keajaiban Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 8. Melibatkan Tuhan dalam keputusannya, bertanya kepada Tuhan sebelum dia melawan bangsa Filistin, seperti tercatat dalam 1 Samuel. Yang kedua, Daud bersandar pada janji Tuhan di tengah tantangan. Daud menghadapi banyak tantangan, termasuk pengejaran oleh Saul yang ingin membunuhnya. Meski demikian, ia tetap percaya pada janji Tuhan bahwa ia akan menjadi raja Israel. Ia tidak pernah membalas kejahatan Saul meskipun memiliki kesempatan untuk itu, karena ia menghormati Tuhan dan firman-Nya. Yang ketiga, mengakui dosa dan bertobat secara tulus. Salah satu momen penting dalam hidup Daud adalah ketika ia jatuh di dalam dosa besar, yaitu perzinahan dengan Batseba dan pembunuhan Uria, seperti tercatat dalam 2 Samuel pasal 11. Ketika Nabi Nathan menegurnya, Daud segera mengakui dosanya dan bertobat dengan tulus. Mazmur 51 adalah ungkapan hatinya yang hancur dan pertobatannya yang mendalam. Yang keempat, Daud mencari kehendak Tuhan dalam kepemimpinannya. Sebagai Raja Israel, Daud menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang setia kepada firman Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa menuju kehendak-Nya. Ia mendirikan tabut perjanjian di Yerusalem sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah umat-Nya, menunjukkan bahwa ia ingin Tuhan menjadi pusat hidup bangsanya. Sahabat Samas yang dikasih Tuhan, kita dapat belajar dari Daud bahwa hidup yang setia kepada firman Tuhan tidak berarti tanpa kesalahan, tetapi tentang bagaimana kita merespon dengan kerendahan hati, dengan iman dan ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.